Baik, kita akan hari ini pertemuan ke-8 ya. Minggu depan kita UTS, kemudian selanjutnya nanti kita melanjutkan pembicaraan tentang kualitatif, tapi hari ini kita akan berbicara tentang kualitatif di sisi metode atau desainnya ya. Nanti ada beberapa di sini. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman tentang kualitatif kemarin, tentang apa namanya dasar dari pemikiran aliran ilmu atau filsafat ilmu dari yang mendasari tentang paradigma kualitatif ini adalah relativis atau di situ ada konstruktivisme dan teori kritis. Yang kita tahu kemarin cerita di awal bahwa filsafat ilmu ini melihat yang indrawi, bukan yang indrawi saja, tapi sesuatu fenomena yang dijangkau melalui non-indrawi. Jadi di dalam dunia ini, menurut teori ini, ada namanya celestial. Celestial itu sesuatu yang unseen atau tidak kelihatan. Dan di dunia yang kelihatan namanya terestrial. Ya. Jadi terestrial sama celestial. Itu semua dunia atau fenomena yang ada pasti terjadi itu. Tapi kalau di positivis atau aliran yang mendasari apa namanya kuantitatif itu semua harus terlihat gitu. Sehingga ilmu-ilmu eksak itu cenderung meneliti atau cenderung menganalisis sesuatu yang basisnya indera, 5 indera, 5 indera ya. Jadi basisnya indera. Nah, kalau kualitatif ini karena basisnya itu bukan hanya indrawi tapi juga sesuatu yang non indrawi, maka cara menyimpulkannya juga agak boleh berbeda dalam konteks boleh diawang-awang gitu ya. Kalau yang kuantitatif itu kan harus ada indikator gitu ya. Jadi indikator itu disimpulkan harus berdasarkan indikator tadi. Makanya ada namanya variabel gitu. Tapi kalau di kualitatif itu enggak ada indikator, enggak ada variabel. Dia berjalan berbeda, maksudnya indikator itu tetap pengertiannya sama, tapi di kualitatif bekerjanya berbeda. Jadi misalnya begini, kita mau melihat motivasi seseorang. Secara kuantitatif berarti harus ada indikator motivasi. Misalnya kalau motivasi belajar, berapa bukunya jumlahnya, berapa kali sesering apa dia ke perpustakaan dan seterusnya, itu kan bisa dilihat mata mereka ke sana atau tidak gitu ya. Tapi kalau di kualitatif kita menyimpulkan orang bermotivasi tinggi atau rendah, itu dari wawancara, kemudian ditangkap wawancaranya itu, baru ditafsirkan dengan peneliti yang menafsirkan dengan memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya bisa celestial, bisa terestrial tadi gitu ya. Jadi bisa memperkirakan kalau orang biasanya begini, itu kira-kira atau analisisnya begini dan seterusnya. Misalnya etos gitu ya. Tentang etos ini kan kita kadang-kadang berpikir etos ini yang mendasari dari setiap gerak kita. Nah itu kalau dalam analisis kualitatifnya etos ini berhubungan dengan keyakinan seseorang, keimanan, religiositas seseorang juga di situ ada, sehingga etos kerja ini berhubungan dengan transendental, ya, sesuatu yang urusannya dengan Tuhan. Gitu. Nah, ini analisis orang yang tidak beragama atau ateis dengan yang beragama pasti berbeda. Karena dia menggantungkan pada satu celestial yang berbeda gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang
Rusia, orang-orang yang ateis di luar negeri itu kan banyak kalau orang ateis. Itu ketika membaca celestial atau sesuatu yang di luar nyata atau di luar apa namanya indrawi, itu dia melihat sebuah sistem saja gitu. Jadi mereka melihat bahwa kalau dunia indrawi ini teratur, berarti yang meneraturkan itu sistem, apa namanya, sistem seluruh alam. Dan tidak, mereka berkeyakinan tidak ada yang menggerakkan gerak sendiri. Dan itu sebenarnya melukai logika mereka juga ketika mereka sudah menganalisis betul. Ada cerita kebingungan orang filsafat kan begini. Ketika melihat yang nyata, jadi semesta ini kan nyata ya. Jadi mereka menemukan sebuah teori namanya alam semesta. Itu ada namanya apa namanya tata surya, kemudian di atas tata surya ada galaksi dan seterusnya. Dan di dalam teropong mereka itu galaksi itu berbentuk segitiga. Jadi di dalam segitiga ini orang filsafat berpikirnya. Di dalam segitiga ini ada terestrial tadi, ada matahari, ada tata surya, ada di atas mataharinya Milky Way, dan di atasnya lagi. Tapi di segitiga ini aja mereka meneropongnya dari teropong apa namanya ilmu bintang mereka ini. Kemudian bertanya orang filsafat, kalau alam yang terestrial ini di sini tiga saja, terus yang di luar ini siapa gitu. Jadi bingung dia. Jadi begitu ada kesimpulan gitu bingung sudah. Artinya karena mereka yang dilihat adalah yang nyata gitu. Sehingga ketika tidak nyata tidak bisa menyimpulkan dia. Nah, ketika berhubungan dengan di luar segitiga tadi, itu miliknya siapa dan apa, nah, itu mereka tidak jangkau sudah pikirannya. Berbeda dengan orang yang punya apa bukan ateis ya, yang teis, artinya yang percaya Tuhan gitu. Dia menyatakan Tuhan tak terbatas, sudah selesai, cukup itu. Sama dengan pertanyaan orang filsafat tentang kebebasan manusia dengan kekuasaan Tuhan. Itu kan ada apa namanya pemikiran yang beberapa pemikiran yang juga bertentangan gitu. Jadi pertanyaan mereka itu gini, apakah iya Tuhan bisa membuat sebuah batu yang dia tidak mampu mengangkatnya gitu. Nah itu ketika orang yang apa namanya rasionalis itu semua diputuskan manusia gitu. Jadi peran Tuhan kecil itu, pertanyaan itu muncul. Nah hal-hal seperti itu adalah yang mendasari teori kualitatif sehingga peneliti ini menginterpretasikan itu banyak sekali dasarnya, berbeda dengan kuantitatif. Sehingga bagaimana penelitian kualitatif bekerja, ini sebenarnya tekstur makna ini yang intinya. Apa itu tekstur? Tekstur itu bagaimana kita membuat atau mengkonstruksi sesuatu yang kita lihat. Nah, kita lihat kan dua tadi kan. Kita lihat dari terestrial dan celestial. Kita lihat yang tidak lihat ya, maksudnya yang tidak kelihatan kita lihat, yang kelihatan juga kita lihat. Nah, itu namanya fenomena. Sehingga fenomena ini tidak bisa dimengerti tanpa bahasa, ya kan? Sementara bahasa terbatas. Makanya ada orang-orang puitis atau orang-orang yang ahli sastra itu mengatakan tidak bisa digambarkan dengan bahasa ini. Nah, itu artinya bahasa sendiri tidak bisa jangkau celestial juga akhirnya gitu. Artinya makanya ada namanya metaforis ya. Metafor itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijangkau bahasa sebenarnya. Nah, otak manusia itu terbatas di situ sudah. Dia sama seperti fisik, sama seperti fisik ketika tidak bisa jangkau ya dibuat indikator gitu kan. Misalnya kita kan tidak bisa secara fisik menyentuh matahari, gitu. Tapi kita tahu berapa derajat kepanasan matahari. Tahunya dari mana? Kok tidak disentuh kok tahu? Ya dikira-kira tadi alat atau apa yang kali-kali pakai fisika kan, kali-kali seperti jarak cahaya.
Jadi berapa jarak cahaya itu per ini dan seterusnya itu kan kita tidak tahu kan, karena manusia bukan cahaya, dia fisik. Jadi dia ketika jaraknya ribuan tahun mati juga sebelum sebelum nyampe jarak itu sudah meninggal dia. Tapi dia bisa menghitung jarak yang sekian ribu tahun itu. Sama dengan manusia juga bisa menghitung sekian ribu sebelum kita. Ya, dia menghitung. Tapi hitungan dia itu semua adalah fenomena celestial tadi. Jadi kebenarannya menurut pengertian manusia gitu. Nah, itu yang jadi inti di situ sebenarnya. Makanya satu kebenaran yang diceritakan itu sebuah ilusi. Kalau ada orang kalau secara ekstrim mengatakan itu ilusi, ilusi yang bisa benar bisa salah gitu. Jadi bukan hakikat kebenaran gitu. Kebenaran ilmiah namanya. Ini ilmiah yang ada di atas indrawi. Makanya manusia yang kualitatif atau yang ahli kualitatif itu memberikan satu keterangan yang di atas indrawi tapi ilmiah. Nah, gitu. Ilmiahnya itu di mana? Ilmiahnya di logika bahasanya. Makanya dalam kualitatif itu permainannya lebih kental kepada bahasa. Bagaimana menjelaskan logikanya bahasa itu yang lebih kental. Itu kalau di ilmu mantik ya, ilmu mantik, ilmu logika, silogisme ya. Jadi makanya ada ulama-ulama yang mengharamkan bahkan itu ilmu mantik. Jadi karena apa? Ketakutan takut nanti ada yang tersasar sampai pada teologi ya, batas teologi. Kalau sudah batas teologi yang kesasarnya berarti agak bahaya bagi keimanan kan. Jadi kalangan agamais lebih hati-hati. Tapi kalau kalangan saintis itu atau ilmuwan itu dia membiarkan otaknya ke sana kemari kan, akhirnya ada sampai filosofi yang bunuh diri karena dia tidak mendapatkan jawaban itu dari petualangan pikirannya sendiri. Nah, disinilah menurut Immanuel Kant, Immanuel Kant itu tokohnya teori kritis ya. Dia mengatakan bahwa di dunia ini ada fenomena-fenomena yang ditangkap manusia. Fenomena ini otak saja yang bekerja. Jadi yang bercerita ini, fenomena-fenomena ini karena tekstur makna ini sebenarnya yang dilihat bukan fenomena. Makanya fenomena itu artinya fenomena itu apa ya? Artinya sesuatu yang ditangkap berdasarkan bahasa otak gitu. Sesuatunya sendiri tidak mampu manusia melihat. Nah, itu apa namanya? Satu pemikiran Immanuel Kant ya dari teori kritisnya. Jadi fenomena ini, nah kita berhenti di fenomena. Fenomena ini adalah makna. Makna itu arti ya, arti sesuatu gitu ya. Itu diambil dari mana? Subjek. Subjek ini berbicara dan berbicaranya itu dua, yaitu berbicara dengan tindakan dan berbicara dengan verbal atau kata-kata. Nah, dua-duanya ditangkap oleh peneliti kualitatif. Ya. Jadi peneliti kualitatif itu menangkap fenomena atau menangkap keterangan verbal itu dari wawancara, menangkap keterangan verbal ini dari wawancara juga dari dokumen ya. Itu kan verbal itu kan tulisan ya, tulisan dan bicara itu verbal. Dan menangkap yang tidak verbal atau aksi atau apa yang disebut dengan action atau tindakan itu dari observasi atau pengamatan. Jadi dua itu aja. Nanti berkembang kan wawancara itu ada wawancara yang bareng-bareng namanya FGD kan gitu. Ada wawancara yang sendirian tapi terstruktur, ada yang tidak terstruktur dan seterusnya. Nanti ada namanya protokol itu juga kayak wawancara, berkembang wawancara. Sebenarnya dua ini aja ya alatnya itu, prosedurnya itu. Yang satunya observasi, nanti ada pengamatan ya namanya observasi itu, pengamatan langsung, tidak langsung dan seterusnya. Nanti di wawancara itu ada kuesioner juga, kuesioner kualitatif, misalnya dikasih suruh jawab singkat-singkat itu kuesioner apa angket kualitatif itu bisa. Nah, itu tidak diangkakan tapi dianalisis kata-kata yang masuk gitu.
Nah, dari observasi, kalau dari makna, kalau dari wawancara, itu kata-kata yang masuk dasarnya adalah dari subjeknya, atau kita ngambil langsung omongan atau apa namanya, kalimat dari subjek itu yang disampaikan ke kita, meneliti. Tapi kalau pengamatan, yang disampaikan subjek itu berupa gerakan atau tindakan kita sendiri yang membahasakan, memverbalkan. Jadi akhirnya jadi verbal, dua-duanya ini jadi verbal juga. Nah, verbal itu lihat teks tadi, tekstur tadi, nah, tekstur makna tadi. Terus pertanyaannya begini, terus siapa yang paling dominan mengisi makna atau bunyinya teks tadi? Peneliti, ya kan? Karena bisa saja orang si subjek itu mengatakan A, B, C, dan seterusnya, karena penelitinya itu punya ideologi, dia memaknai lain, gitu kan. Sehingga terjadi suatu pemaknaan rekonstruksi, ya. Rekonstruksi itu dari yang dilihat masuk otak peneliti, peneliti mengeluarkan lagi. Disitulah protes keras orang kuantitatif kepada kualitatif. Jadi kualitatif mengatakan orang kuantitatif, itu penelitian kualitatif itu kan mau-maunya peneliti saja gitu. Tapi peneliti kualitatif punya sanggahan. Makanya ada namanya triangulasi. Nah, di sini namanya corroboration ya. Triangulasi itu banyak. Menganalisisnya tidak satu orang, artinya banyak orang yang berkata begitu, berarti objektif ini saya, walaupun ideologi saya ada, tapi yang ngomong kan banyak gitu. Kemudian setelah saya ngomong, saya bicara atau teks saya muncul dari peneliti, ini saya sebagai peneliti misalnya, kan ada orang lain yang melihat juga, yang membaca juga analisis saya, namanya triangulator orang ya, peneliti lain atau orang. Dan banyak sekali namanya triangulasi, nanti saya ceritakan di bab berikutnya. Sehingga tekstur narasi ini adalah hasil dari peneliti, hasil dari teropong peneliti, dan bahasanya peneliti. Tetapi ada pakem-pakem atau standar-standar yang harus diikuti dia, gitu. Sehingga dikatakan berilmiah atau bersifat ilmiah. Sehingga kalau secara desain beda dengan kuantitatif. Kalau desain kuantitatif jenis metode itu jelas, maksudnya jelas itu ada rancangan yang memang betul-betul diatur dan dikunci pada saat sebelum penelitian. Tetapi di penelitian kualitatif itu tantangan tersendiri bagi peneliti untuk membagi-bagi ini desainnya apa, metodenya, jenis, dan seterusnya. Karena apa? Karena di kualitatif semuanya bersifat generik, jadi semua interpretatif namanya. Jadi kalau umpamanya gini contohnya ya, ada definisi namanya grounded, ya grounded itu teori ya, teori grounded itu maksudnya dari lapangan kita angkat menjadi teori dan kita simpulkan, itu grounded, itu jenis metode kualitatif atau jenis desain kualitatif. Tetapi semua penelitian kualitatif pasti grounded. Kemudian yang kedua studi kasus misalnya. Studi kasus itu semua penelitian ya kualitatif ya studi kasus karena dia tidak punya sampling dan populasi. Sehingga kalau saya kualitatif studi kasus itu posisinya dua. Posisi sebagai metodenya atau desainnya kualitatif Anda, dan posisi secara umum semua kualitatif begitu. Nah, jadi sulit kan akhirnya mencari namanya metode di kualitatif itu agak sulit gitu. Maka orang cenderung ya sudah ini kualitatif terus dideskripsikan siapa subjeknya, bagaimana datanya diambil, dari situ sudah cukup gitu. Bagi analisisnya yang penting sudah kualitatif gitu. Tapi kita yang orang ini penasaran juga yang pemula, ya tetap harus ada batas-batas kualitatif jenis apa gitu kan, sehingga artinya tujuan umumnya sebenarnya yang penting kita tahu tujuan umumnya seperti apa, nanti yang jenis-jenisnya itu bedanya dikit-dikit aja. Beda kalau kualitatif, misalnya antara expose faktor dengan eksperimen, jauh beda kan? Beda sampai pada analisis, alat analisisnya juga beda itu. Tapi kalau kualitatif semua analisisnya sama itu. Model analisis mirip-mirip. Bedanya topik nanti.
Jadi topiknya itu akan beda. Misalnya kita menganalisis tentang feminisme, berarti topiknya kita pakai istilah-istilah feminisme. Kalau kita konten analisis isi, konten analisis misalnya menggunakan alat itu, berarti nanti analisis isinya yang dipakai. Kalau macam-macam nanti jadinya. Jadi maknanya bahwa tujuan umum, ya secara umum tujuan dari kualitatif itu mencari makna yang dikonstruksi manusia, begitu manusia itu bersentuhan dengan dunia yang mereka cenderung interpretasikan. Jadi yang kita lihat ini, dunia ini, adalah sesuatu yang kita bahasakan menurut mata dan pikiran kita, penglihatan dan pikiran kita. Penglihatan, pikiran ada hati. Berarti kan nanti ketika berbicara itu kan ada pikiran dan hati kita yang memengaruhi untuk bicara kita menjadi baik apa enggak, kan gitu. Kemudian mata ini atau penglihatan yang yang terestrial tadi itu adalah masuknya ke otak juga akan bersentuhan dengan pikiran kita, sehingga dinamakan fenomena gitu ya. Jadi 3 pokok unsur ini yang penting di dalam penelitian kualitatif ya, yaitu memberikan interpretasi kepada pengalaman. Kemudian ini pengalaman ini kan pengalaman manusia. Jadi kalau penelitian kualitatif itu lebih banyak itu dari subjeknya manusia. Kalau subjeknya itu bukan manusia itu dikualitatifkan bisa, tetapi jadi bukan pengalaman bunyinya, tapi sebuah fenomena alam yang kita angkat ya. Itu misalnya tadi teks itu ya, teks, tapi tetap manusia hubungannya. Teks itu kan misalnya kita menganalisis teks dari kitab-kitab kuno, kan yang kita urusi pengalaman penulis kan gitu. Yang kita urusi, jadi bukan sekedar teks mati, bukan, tapi sebuah ini. Kita tidak bisa menganalisis di kualitatif itu, agak riskan ya menganalisis di kualitatif itu. Misalnya saya menganalisis ruangan, Pak. Ruangan saja, maksudnya ruangan tanpa orangnya. Menganalisis jendela ini terdiri dari apa, kan tidak ada yang bicara. Akhirnya apa? Tanya tukang, tetap ke orang gitu. Tanya tukang, ini desainnya kok sampai sebegini apa? Diceritakan oleh tukangnya. Nah, artinya kembali ke pengalaman manusia gitu. Misalnya kita kualitatif tanaman misalnya yang pertanian. Kita mencari mendeskripsikan urusan tanaman gitu misalnya. Bagaimana tanaman ini bergerak dan seterusnya. Akhir ujung-ujungnya kita tanya pada teori dari yang punya teori tanaman gitu. Karena tanaman itu hanya dideskripsikan dari bentuk terestrial tadi. Di luar itu di luar itu atau yang celestial atau yang tak nampak itu yang bisa menceritakan yang manusia gitu. Nah, kalau kita definisi pengalaman itu seperti itu gitu. Sehingga kualitatif itu condong ke sana. Kalau sifatnya itu nanti misalnya deskripsi yang bukan pengalaman atau bukan urusan dengan manusia yang benda-benda, itu biasanya deteksinya sebagai sebagai support dari kualitatif itu, data support misalnya tentang berapa kursi, berapa mebeler, bagaimana infrastruktur dari sebuah kampung dan seterusnya, itu kan tambahan aja. Tapi yang terpenting adalah hasil dari wawancaranya yang mengalami dari infrastruktur tersebut atau dari mebeler tersebut gitu ya. Jadi misalnya manajemen itu kan ada namanya manajemen pembiayaan misalnya, atau manajemen yang sifatnya infrastruktur ya, manajemen yang itu kan semua manusia yang ngurusi, sehingga pengalaman manusia atau pengalaman yang membuat itu ditanya gitu. Misalnya manajemen sistem learning management LMS misalnya.
kita mau mendiskusikan sebuah sistem pembelajaran online, ya yang diwawancari tetap yang belajar dan yang membuat sistem itu dan yang mengajar gitu, sehingga terjadi sebuah analisis yang sifatnya dari pengalaman orang. Nah, kemudian yang kedua adalah manusia atau si peneliti tadi mengkonstruksi dari yang semesta, dari kepikirannya semesta, yang dimaksud adalah semesta pengalaman tadi, gitu. Nah, pengalaman atau benda yang berhubungan dengan pengalaman tadi itu dikonstruksi ulang, sehingga mengkonstruksi ini yang harus hati-hati. Kuncinya di mana? Kuncinya ya di peneliti, makanya penelitian kualitatif itu peneliti jadi kunci. Apa maksudnya kunci? Dia harus ahli. Kalau tidak ahli, mengkonstruksinya salah. Karena otaknya tidak ada isinya misalnya tentang hal itu. Jadi sehingga misalnya Anda mau meneliti tentang musik gitu ya. Tapi bukan ahli musik dari kita, misalnya kita mau meneliti, tidak bisa kita meneliti kualitatif tentang musik, itu tidak bisa kita. Kecuali kita ngajak orang musik, kita bagian apanya gitu. Misalnya gitu. Jadi misalnya tentang terorisme dengan konstruksi agama atau dengan didasari agama, misalnya kita mau mengkonstruksi itu ulang, berarti harus ada orang ahli tafsir, ada orang. Kalau enggak itu salah. Salahnya ya karena yang mengeluarkan ini modal di otaknya enggak ada, sehingga modal lain yang dipakai, maka ada namanya fallacy. Fallacy itu logika yang salah. Logika yang salah itu banyak muncul di alam semesta ini, di manusia ya, maksud di manusia itu karena itu tadi ilmu yang dipakai untuk mengiris menjadi sebuah konstruksi yang dilihat itu ilmu lain. Makanya seringkali analisis orang-orang Barat tentang Islam itu dia membagi-bagi kan. Dia membaginya menurut ilmunya dia membagi, ada konservatif, ada misalnya ada Islam yang moderat dan seterusnya, itu kan ada juga yang membagi itu berdasarkan ilmunya dia, tidak ilmu dari dalam atau itu. Tapi ada juga yang mereka meneliti kualitatif dengan cara masuk dan wawancara, observasi, kemudian mereka mengklaim bahwa ini dari mereka gitu. Maksudnya dari mereka itu dari orang Islam itu mereka. Tapi ketika non Islam ini bercerita tentang Muslim, walaupun dia bertahun-tahun ada di komunitas Muslim, tetap ada urusan ideologi yang nempel di dalam otaknya kan, sehingga ketika bercerita pasti ada namanya itu tadi ideological embedded ya, istilahnya sesuatu yang menjadi sudah memfosil di dalam otaknya tentang ideologi tersebut dan tidak ada pengaruhnya gitu. Maka kekuatan dari triangulasinya di sini yang dihitung gitu. Makanya ketika kita lihat ini kekuatannya apa kan gitu. Objektif ya, bisa objektif tapi masih subjektif gitu. Sehingga ini yang nggak bisa keluar kualitatif, penelitian kualitatif nggak bisa keluar dari sini. Sehingga untuk menguji objektivitas kualitatif ini yang bisa jangka panjang apa enggak, itu adalah penelitian lain setelahnya. Gitu ya. Jadi penelitian lain misalnya penelitian ini muncul tahun ini misalnya. Apakah penelitian ini nanti itu di endorse ya, endorse itu tahu ya teman-teman, di endorse itu diyakinkan oleh penelitian-penelitian lain yang sebidang, berarti itu objektif dia. Nah, gitu. Jadi misalnya, dan itu pun akan berubah menurut zamannya, bisa aja. Misalnya ada penelitiannya Clifford Geertz ya, Clifford Geertz itu meneliti orang Jawa Timur ya. Jadi di Jawa Timur itu dibagi ada 3 dia. Ada abangan, ada santri dan priayi. Jadi abangan, santri, priayi itu karena Clifford Geertz ini ada selama bertahun-tahun, ada sekitar 3 sampai berapa tahun ada di Jawa Timur. Sehingga dia membuat konstruksi kehidupan di Jawa Timur ini menjadi 3 tadi orangnya. Priayi itu kalau orang yang hubungannya darah biru,
Kemudian abangan itu rakyat biasa yang agamanya juga tidak terlalu dan darah birunya tidak ada juga. Dan yang satunya santri. Santri ini dua-duanya bisa orang yang tidak punya darah biru atau punya tapi agamanya kuat. Gitu. Jadi sehingga ada santri, ada apa namanya abangan dan ini. Itu sekitar tahun 80-an ya, 84 itu si Clifford Kidd. Tapi begitu sudah ke sini, Jawa Timur ini dibagi menjadi beberapa lagi. Ada namanya daerah Arek. Arek itu daerah tapal ya, tapal kuda seperti Bondowoso, Sidoarjo dan seterusnya. Itu daerah Arek. Kemudian nanti daerah yang tengah-tengah itu saya lupa namanya itu apa. Kemudian daerah ini daerah Ngawi yang dekat-dekat Jawa Tengah itu. Jadi dia beda, tiga tapi beda sebutannya. Dia tidak nyebut lagi santri abangan, karena mungkin abangannya sudah campur dengan santri, jadi akhirnya itu tadi daerah Arek, daerah ini satunya itu tengah-tengah, satunya itu yang hubungan dengan kerajaan tadi, yang halus gitu. Makanya kalau teman-teman ke Jawa Timur, ketemu golongannya anak-anak Surabaya, anak-anak Sidoarjo, Bondowoso itu termasuk Jember dan seterusnya dekat-dekat Madura itu bahasanya beda dia. Beda sama sekali dengan yang daerah Malang. Daerah Malang, Mojokerto, Mojokerto masih Arek ya. Daerah Malang, daerah mungkin Blitar dan seterusnya. Nah, itu nanti daerah Ngawi dan pokoknya tiga itu kalau ini dipakai oleh pilkada, jadi misalnya nanti kalau pilkada wakilnya kalau sudah dari daerah Arek ya satunya lagi harus daerah yang kerajaan tadi gitu. Nah, seperti sama dengan kita kan kalau di Kaltim misalnya kalau di Kaltim barangkali masih ini ya suku ya dari apa etnis ya misalnya apa namanya etnis tertentu yang dipakai itu mayoritas dan seterusnya. Jadi ini semua adalah apa namanya analisis kualitatif cara mengkonstruksi gitu. Kemudian yang ketiga adalah apa makna yang tercipta dalam benak mereka peneliti ya, setelah mereka mengalami sesuatu. Mereka itu manusia tadi ya. Jadi manusia ini setelah mengalami sesuatu, maknanya itu dikonstruksi oleh peneliti. Itu maknanya itu dikonstruksi dan dibahasakan. Istilahnya menyewa, saya kalau peneliti, saya menyewa otak, saya menggunakan otak saya, tapi saya ingin mengkonstruksi otaknya subjek saya. Sulit kan begitu itu kan. Jadi misalnya saya mau bercerita tentang kepala sekolah, tentang kepemimpinan gitu ya. Saya kan bukan kepala sekolah, tapi saya orang pendidikan misalnya. Berarti ada syaratnya di situ, syarat sahnya sudah masuk saya. Artinya saya bisa mengkonstruksi kepemimpinan di pendidikan, manajemen. Kemudian saya masuk ke kepala sekolah, 1-2 kepala sekolah saya wawancarai, saya observasi, saya lihat apa namanya surat-surat apa namanya ininya dokumen-dokumennya dan seterusnya. Akhirnya saya menyimpulkan. Nah, kesimpulan saya ini adalah otaknya kepala sekolah tadi, tapi yang menulis otak saya gitu. Gitu ya. Jadi agak sulit kan. Sulitnya bukan di mana, sulitnya dibacanya gini. Itu kesimpulannya itu miliknya Pak Susilo atau miliknya kepala sekolah. Nah, kalau kualitatif secara urusan formalitasnya dia mengatakan harus miliknya kepala sekolah. Makanya ada emik. Emik itu yang bahasanya itu setiap berbicara orang kualitatif harus emik. Harus emik itu harus miliknya yang diteliti bukan miliknya dia gitu. Tapi kan namanya manusia tidak bisa, dia punya ideologi. Sama ceritanya begini, saya misalnya gini, ada orang Jakarta yang tidak pernah ke Samarinda, kemudian dia menceritakan tentang Samarinda, tapi dia di sini selama 3 tahun sudah, dan cerita tentang Samarinda dia. Tapi dia tidak punya KTP Samarinda, tidak lahir di Samarinda, dan dia tidak pernah tinggal di Samarinda kecuali penelitian itu. Itu ketika dia menceritakan tentang Samarinda, hasil ceritanya itu pasti beda dengan orang Samarinda asli yang lahir di sini, yang memang suku sini, kemudian dia berbicara, dia punya kapasitas tentang tata kota apa namanya masyarakat,
Kemudian dia bercerita atau memberikan satu ceritanya ditulis sendiri dan diterbitkan sendiri, jelas beda kan gitu. Nah, tetapi secara penelitian, secara ilmiah, bahwa yang diceritakan orang Jakarta tadi tentang Samarinda itu objektif dia, objektif dalam tanda kutip ya, artinya objektif. Kenapa? Karena dia sudah di sini selama 3 tahun, dia pasti tahu. Yang kedua, dia ahli masyarakat, pasti sudah tahu, dan seterusnya. Nah itu untuk menguji kredibilitasnya orang Jakarta tadi, berarti harus ada orang lain yang sama, yang posisinya sama dengan orang Jakarta tadi, yang menceritakan lagi Samarinda. Kemudian orang lain lagi menceritakan, kalau sama dari 10 orang misalnya, itu yang dinamakan penelitian sebelumnya itu ya, yang kita di bab ini, bab konstruksi di Mendeley tadi saya kasih tugasnya seperti itu tujuannya. Jadi supaya kita tahu bahwa yang lain-lain itu bicara begini Pak, berarti ini sama, enggak menyongsong, istilahnya enggak menantang arus. Artinya arusnya itu berceritanya memang seperti ini gitu. Sehingga dikatakan itu objektif secara relatif ya, objektifnya relatif. Artinya kelemahan dari dua penelitian kuantitatif kualitatif itu sama, ada kelemahan masing-masing, namanya metode kan nggak ada yang sempurna kan, ada kelemahan masing-masing, sehingga orang yang mengambil tengah ya akhirnya kuantitatif tadi. Saya enggak berpihak non blok gitu. Saya non blok Pak. Saya ingin supaya objektifnya itu dua-dua, saya ngambil tengah-tengah gitu. Nah, akhirnya tengah-tengahnya itu jadi kuantitatif ya. Jadi kuantitatif juga diprotes lagi oleh keduanya, dari kubu kuantitatif, kuantitatif itu apa kuantitatif itu enggak jelas kan? Jangan-jangan dia urusannya tengah-tengah dua-duanya, sehingga kesimpulannya justru tidak jelas karena dua-duanya di separuh-separuh gitu. Nah, itu semua adalah perjalanan perdebatan manusia yang tidak kunjung selesai. Artinya memang disitulah kita sebagai ilmuwan melihat menjadi matang ya, matang bahwa manusia ini ya kerjanya berdebat aja dia. Nah, itu tapi bagaimanapun itu memberi solusi kepada kehidupan penelitian itu kan. Maka kita kalau secara karakter itu metode kualitatif itu karakternya ini ya, kita sudah berkali-kali membahas ini ya, misalnya konteks alami berarti itu tadi masyarakatnya harus tidak dicampuri kita. Artinya kalau di kuantitatif kemarin kan ada namanya treatment ya, perlakuan itu kita tidak ada di sini, tidak boleh disetting masyarakatnya. Kemudian peneliti sebagai kunci, instrumen kunci. Nah ini penting karena urusannya dengan ilmu ya, urusannya dengan pengetahuan seseorang tentang hal yang diselidiki itu. Makanya anak S1 belajar penelitian kualitatif itu biasanya kesimpulannya juga tidak sematang S2 karena apa? Ilmunya enggak sematang S2 gitu. Sehingga kalau meneliti kualitatif anak S1 itu kesimpulannya itu ngambang. Tapi ya dia tahu prosedurnya yang penting kan, prosedur pelaksanaan prosesnya, bahwa kualitatif itu begini, kuantitatif begini itu sudah selesai kalau anak S1. Tapi kalau S2 ya agak matang. Nanti kalau sudah S3 harus matang itu kalau memang betul-betul isinya ngejarnya betul-betul, dan ketika kita logikanya sudah bisa menjawab itu, kematangan itu akan menimbulkan menjadi satu modal untuk menciptakan suatu teori gitu ya. Kemudian sumber datanya beragam karena kualitatif, maka maksudnya itu kalau yang diteliti itu dari berbagai ini ya, misalnya wawancara dengan dokumen, wawancara dengan observasi gitu. Jadi tidak boleh satu saja, misalnya saya observasi saja Pak, enggak bisa, itu enggak bisa terdeteksi objektivitasnya tadi secara data gitu. Kemudian analisisnya induktif, deduktif dua-duanya. Kalau kuantitatif induktif saja. Kualitatif ada yang mengatakan induktif, sebenarnya ada deduktifnya juga. Jadi ketika mengambil dari dari lapangan, dianalisis, disimpulkan, dicek lagi lapangan lagi dengan data yang lain. Bekerjanya kualitatif kan begitu kan. Ambil satu fenomena, fenomena itu bisa dari satu orang atau lain orang ya, tapi
yang penting ambil satu fenomena namanya unit analisis ya. Unit analisis ini diambil, kemudian dianalisis, diambil lagi, dianalisis. Kedua, ketiga itu kan menimbulkan tema sudah kan, menimbulkan pola informasi. Nah, pola informasi dicek lagi untuk yang ketiga, kasus ketiga, dicek lagi, dan seterusnya sampai namanya saturasi. Saturasi itu datanya jenuh ya. Jenuh itu maksudnya timbul satu tema yang berkali-kali itu sehingga berhenti di situ. Nah, itu deduktif itu ketika ngecek ke kasus lain itu deduktif. Kalau yang kasusnya pertama tadi induktif, jadi induktif deduktif berjalan. Sehingga berhentinya analisis kualitatif ini bukan pada jumlah yang kita analisis dari unit datanya itu, tapi ketika sudah jenuh datanya atau analisisnya sudah menghasilkan pola-pola yang berulang-ulang. Maka pola yang berulang itu dihitung sebagai sebuah pola yang terbentuk atau terkonstruksi dengan sendirinya. Itulah akan kita bahasakan dalam tekstur tadi. Kemudian makna dari perspektif partisipan sudah saya singgung tadi, saya kira kita menceritakan orang lain bercerita. Kemudian desainnya bersifat emergen. Emergen itu maksudnya gini, kalau kita proposal ini ada sekian rumusan masalah, nanti bisa jadi berubah ketika ke lapangan. Jadi di lapangan masih sifatnya fleksibel dan bersifat reflektif. Reflektif ini menganalisis berulang-ulang, dan yang analisis pertama digunakan untuk kaca cermin sebagai analisis kedua, reflektif. Itu sebagai sifatnya seperti itu ketika menganalisis. Dan holistik itu semua kasus dihitung. Jadi tidak ada namanya kasus kecil, kasus besar. Tidak ada namanya marginal. Tidak ada namanya eksepsi atau perkecualian. Semua dihitung. Makanya ketika masuk kepada lapangan itu yang kita harus pahami itu adalah semua sisi mata kita atau penglihatan kita, teropong kita harus jeli ya. Bahkan ada satu sisi di mana kebenaran itu tidak tunggal gitu. Jadi ada, nanti saya contohkan di wawancara atau di observasi, satu bentuk atau satu fenomena yang kebenarannya tidak tunggal dia. Ya, artinya jamak kebenarannya. Jadi tidak bisa dikatakan ini saja, tapi itu juga. Tapi kalau itu juga tidak bisa, ini juga gitu. Ada di dalam fenomena itu. Kenapa terjadi begitu? Ya itu tadi karena kelemahan dari jangkauan otak manusia tadi yang menjadi permasalahan kan, ketika mengatakan hakikatnya pun hati atau pikiran kita kan ada batasnya. Sehingga hakikat sesuatu itu kalau enggak orang-orang betul-betul yang berpengalaman dan berkali-kali mengalami atau berkontemplasi yang dalam, dia enggak bisa menemukan. Dan hakikat itu pun kalau diceritakan orang yang enggak tahu, dia akan membuat perdebatan lagi satu kebenaran lain, gitu. Sehingga enggak ketemu gitu. Nah itulah holistik itu berfungsi di situ, karena kita harus melihat semua cerita itu kita ceritakan. Masalah kebenarannya urusan lain, istilahnya kebenaran hakikinya urusan lain, tapi kebenaran ilmiahnya kita ceritakan. Jadi gitu. Sehingga dari 3 hal pokok tersebut kita simpulkan seperti ini. Peneliti kualitatif berangkat sampai ia akhirnya harus menemukan atau membuat satu rancangan penelitian. Dia berangkat dari itu tadi, dari 3 hal tadi, sehingga jika kesemuanya tadi disajikan dalam batasan tertentu, maka itu dinamai studi kasus gitu. Jadi semuanya penelitian kualitatif studi kasus. Kasusnya banyak menjadi multi studi kasus, multi studi kasus atau multi case study gitu. Misalnya 5 kasusnya ya tetap multi kasus karena dia tidak generalisasi. Maka kalau kita mengatakan itu penelitian yang tidak studi kasus tapi kualitatif, agak sulit mendebatnya gitu. Kemudian karena peneliti kualitatif tidak melakukan generalisasi, maka semua itu studi kasus ya. Kemudian ini yang kedua, penelitian kualitatif berangkat dari kasus di lapangan, menarik kesimpulan induktif dan seterusnya tadi, itu namanya grounded ya.
Jadi tidak bisa terlepas dari grounded, namanya kualitatif. Tapi grounded sendiri menjadi satu bentuk metodologi atau desain. Sama dengan studi kasus. Studi kasus sendiri menjadi salah satu metode. Nah di sini, ini kan. Jadi kita tadi grounded sama studi kasus kan ada di sini. Dengan yang lainnya bedanya apa? Itulah tantangan kualitatif. Gitu. Sehingga kualitatif kalau ditanya apa metodenya, kualitatifnya apa, desainnya apa, ya milih aja salah satu di sini. Tapi kasusnya nanti ya tetap grounded sama studi kasus. Misalnya saya milih fenomenologi. Apa fenomenologi ini? Dia menyerikan struktur fenomena. Itu anunya apa pokoknya. Tapi lainnya ya kayak grounded juga. Lainnya studi kasus juga. Kasus yang dipakai ya studi kasus juga, kasus tertentu memilihnya gitu. Tapi yang dipotret itu lebih kepada yang dominan ya, struktur fenomena. Itu namanya fenomenologi. Jadi struktur fenomena itu yang membuat tema-tema. Misalnya kalau itu kepemimpinan atau manajemen berarti ada aspek-aspek yang dikembangkan, terhubungan aspek dan seterusnya. Misalnya apa namanya kalau kita menganalisis manajemen pembelajaran misalnya ya, manajemen pembelajaran di sekolah, kan itu ada aspek kurikulumnya, manajemen kurikulum, kemudian aspek SDM, manajemen SDM, aspek infrastruktur atau fasilitas, manajemen fasilitas. Nanti kan ditanya masing-masing itu. Manajemen pembiayaan, berarti pembiayaannya seperti apa manajemennya. Dan semua itu dicakup dalam satu struktur fenomena pembelajaran tadi, manajemen pembelajaran. Sehingga manajemen pembelajaran ini memanage sesuatu fenomena belajar tujuannya supaya pembelajaran lebih meningkat karena harus dimanajemeni ya semua aspeknya, strukturnya kan gitu kan, strukturnya tadi kelihatan. Sehingga kalau Anda manajemen pembelajaran di pondok pesantren, Anda harus lihat kurikulumnya, Anda harus lihat SDM-nya bagaimana aturan menyekolahkan atau aturan apa namanya merekrut dari guru-guru atau kiainya atau instrukturnya, dan kemudian santrinya seperti apa perekrutannya dan seterusnya, melatihnya ada di awal ada apa namanya ini satu briefing dan seterusnya itu, kemudian pembiayaannya bagaimana sih manage pembiayaannya, itu semua pembelajaran itu. Nah, itu fenomena struktur atau struktur fenomena ya. Kemudian etnografi. Etnografi ini sama seperti tadi itu, tapi dia dominan di interaksi masyarakat. Kalau masyarakatnya virtual namanya netnografi. Ya. Kalau etnografi ini masyarakat yang manual atau yang tidak virtual ya, yang biasa. Interaksinya yang dipotret, bukan strukturnya. Artinya kita tidak terlalu peduli sama strukturnya. Ini bagian-bagian tidak peduli, tapi bagaimana dia menginteraksinya. Interaksinya nanti jadi pola interaksi. Misalnya Anda memotret kepemimpinan kepala sekolah dengan etnografi, ya kacamatanya, metodenya etnografi. Berarti Anda mencari interaksi kepala sekolah ini dengan semua pihak. Misalnya kepala sekolah dengan orang tua, bagaimana dia nanti pola hubungannya, maksudnya pola hubungan itu, pola interaksi itu bisa aja berapa kali ketemu, kemudian akrab enggak, bagaimana cara memberi program-program dan seterusnya, itu kan masuk di situ. Kemudian dengan gurunya, dengan sistem kependidikannya, mungkin dengan apa dinasnya, bahkan dengan alam semesta, hubungannya interaksinya apa dia. Mungkin ada pepohonan, ada itu termasuk itu di dalam etnografi itu. Maksudnya nanti tergambar bahwa kepemimpinan kepala sekolah ini dari sudut etnografinya begini. Itu aja sudah. Tapi enggak menilai kita bagus apa enggak mengklasifikasi gitu. Nah, kalau mengklasifikasi nanti itu jenis lain lagi nanti penelitiannya. Maksudnya kalau memberi evaluasi ya. Kemudian grounded. Grounded ini tidak hanya memahami tapi juga membangun konsep. Nah, di dalam grounded ini harus ada sesuatu yang dikonsepkan. Tapi sama semua tadi kan fenomenologi, etnografi juga sama. Tapi ya sudahlah, ini grounded saja, berarti secara umum. Kalau narasi atau naratif itu sebuah cerita. Sebuah cerita itu, kalau cerita itu kan ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kan. Ada sebuah cerita narasi namanya.
Jadi kalau Anda misalnya gini, menarasikan seorang kepala sekolah, satu orang saja cukup itu narasi itu. Dia mulai dari awal karena pilihan kepala sekolah ini karena alasan ini saya narasikan, masuk judul nanti nama kepala sekolahnya itu. Misalnya potret seorang kepala sekolah yang apa namanya, yang berprestasi misalnya, dalam kurung namanya ditulis gitu. Jadi itu narasi, tapi narasi ini harus betul-betul confirm, betul-betul apa namanya, data kecil-kecil harus dikatakan sampai pada ngikuti dia di rumah itu harus ada itu. Misalnya hari-hari dia pernah nginap di rumahnya, pernah ngobrol hidup bersama dia. Makanya milihnya ya jangan yang melawan jenis, nanti bahaya. Jadi maksudnya harus berkeluarga dengan dia sehingga bisa menceritakan semuanya gitu. Nah, itu ada beberapa disertasi yang saya uji itu menggunakan narasi gitu ya. Ya kayak cerita lah gitu. Kemudian kualitatif yang kritis. Ya. Sama semuanya, grounded sama kasus tadi sama, cuman dia ke kritik. Hasilnya itu sebuah kritikan gitu. Hasilnya sebuah kritikan kepada masyarakat, kepada kebijakan dan seterusnya. Jadi kalau Anda misalnya gini, Anda membuat satu potret tentang manajemen COVID, manajemen pembelajaran era COVID. Tapi tujuannya nanti mengambil spot-spot yang sifatnya dipakai untuk informasi kebijakan. Berarti mengkritisi kan, ya, mengkritisi. Misalnya daerah Sepatik, datang ke Sepatik sana. Kemudian mempotret sekolah, terus diangkat masalahnya apa. Kemudian datang lagi ke daerah kota, diangkat masalahnya apa dibandingkan atau ya membuat satu apa namanya satu rangkaian kesimpulan yang sifatnya nanti memberi masukan kepada pengambil kebijakan atau bukan hanya pengambil kebijakan kepada masyarakat secara umum misalnya. Misalnya Anda mau mengkritisi apa namanya manajemen dakwah para apa namanya para dai yang zaman now atau dai yang populer atau dai yang sekarang lagi ini apa populer misalnya. Anda manajemen ininya, manajemen dakwanya Anda potret. Kemudian nanti disampaikan bukan pada dai tadi tapi disampaikan kepada masyarakat hasilnya ini loh dia kebaikan dan anunya itu maksudnya bukan menilai tapi membuat satu titik informasi di mana orang bisa belajar dari situ gitu. Oh, ternyata begini kesimpulan. Memanajemennya. Karena ada itu dai-dai yang mungkin punya cara memanajenya punya asisten, ada yang gitu kan. Ketika ada orang apa namanya mau mengundang ke asistennya, ada yang langsung, ada yang punya asisten tapi tidak formal, ada yang ini macam-macam, ada yang melalui pesantrennya dan seterusnya. Itu manajemen semua, manajemen apa namanya dakwah misalnya. Kemudian studi kasus, ya saya sudah ceritakan tadi kan bahwa itu kualitatif dan studi kasus. Biasanya orang bertanya, iya studi kasus, tapi studi kasusnya itu apa? Nah Anda harus menunjuk salah satu, etnografi Pak, atau fenomenologi Kak, atau narasi naratif kan. Nah, yang terakhir ini yang paling umum. Ini saya tidak terlalu rekom kalau S1 biasanya. Kalau S2 ya S2 tidak terlalu rekom. Rekomnya itu kecuali kalau ditambahi mixed method tadi ya. Maksudnya gini, hanya mendeskripsikan yang sifatnya itu tidak dalam. Tidak dalam itu bukan berarti yang seperti kuantitatif, enggak. Tidak sedalam fenomenologi atau etnografi, dia hanya kualitatif deskriptif aja. Itu biasanya anak S1 sering itu. Pak, penelitian saya deskriptif kualitatif gitu. Apa maksudnya itu? Jadi bingung dia. Ya pokoknya itu Pak, deskriptif kualitatif. Yang kualitatif lah gitu aja gitu. Nah, itu biasanya sebutan dari kualitatif yang tidak punya cabang ya, dia kualitatif umum lah istilahnya gitu. Nah, seperti grounded tadi sama studi kasus. Tapi bisa aja menyebut deskriptif kualitatif yang studi kasus Pak. Nah, sudah ada warnanya kan. Jadi nanti kalau teman-teman mau kualitatif harus mencari warna dulu di antara ini ya. Misalnya saya fenomenologi ya, berarti nanti harus membaca banyak tentang fenomenologi.
Ada lagi yang di luar ini. Di luar ini itu ada tema-tema dari ilmu yang masuk ya. Misalnya gini. Saya menganalisis tentang wacana, analisis wacana. Saya menggunakan kualitatif tapi analisis wacana. Berarti menggunakan bahasa, di bahasa namanya ada namanya analisis wacana. Saya menggunakan fenomena feminisme Pak untuk berarti ada konsep-konsep di feminis yang Anda pinjam untuk sebagai pisau untuk mengiris di penelitian kualitatif Anda. Jadi misalnya atau misalnya lagi apa ada ilmu-ilmu yang muncul ya, ilmu-ilmu yang muncul yang sudah punya piranti ya, sudah punya alat menganalisis itu bisa dipakai di kualitatif ini. Jadi banyak sekali sebenarnya ilmu kalau di manajemen kan mungkin apa ya, kalau karena manajemen di umum dia harus masuk ke ilmu-ilmunya ya. Misalnya kalau di PAI mungkin ada, kemudian ada di mungkin tafsir ada kan. Nah, di tafsir itu ada alat-alat untuk tafsir ya, itu dipakai, dipinjam untuk menganalisis di kualitatif, itu bisa memakai alatnya di tafsir itu gitu. Jadi itu yang bisa dipinjam, dan itu harus diceritakan bahwa kualitatif ini tapi menggunakan pisaunya tafsir ini, mau tu'i atau tafsir yang lain gitu ya. Itu bisa dipakai ya. Atau yang ilmu lain, misalnya ilmu dakwah, misalnya ada satu konsep dari buku di dakwah yang misalnya ada irisan pisau yang dipakai, ya enggak apa-apa gitu. Itu lebih tajam atau lebih mengerucut pada bidang. Nah, tapi secara umum metodenya seperti itu. Jadi kalau dijelaskan ya itu tadi basicnya ini, dan itu jenis-jenis tadi, ini bahasa Inggris, tapi yang tadi itu maksudnya fenomenologi, ada case study, ada critical kualitatif, ada naratif analisis, ada etnografi, ada grounded. Ya. Itu sumbernya ini. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.